data, angka, persentase, itu yang mungkin Anda pikirkan ketika mendengar kata database. Namun apa sih database itu? Hei, ngomong-ngomong, pernahkah Anda mendengar tentang bagasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, NIM 242212015. Di era digital seperti sekarang, istilah database mungkin sudah tidak asing lagi. Kita mendengarnya dalam konteks aplikasi, website, game, bahkan dalam dunia perbankan maupun medis. Tapi, apakah kita benar-benar tahu bagaimana database bekerja? Dari mana konsep ini berasal? Dan mengapa sistem ini menjadi begitu penting dalam kehidupan modern kita? Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda menyelam lebih dalam tentang database, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi sejarah dan peran pentingnya. Pokok pembahasan kali ini mencakup tentang sejarah, asal-muasal konsep database bermula, fungsi, bagaimana mekanisme database manajemen, sistem bekerja, dan peranannya di masa sekarang. Pada tahun 1970, Edgar Frankfurt, seorang ilmuwan Inggris raya, memperkenalkan konsep model relasional. Pada masa itu, data disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file data sederhana yang tidak saling terhubung. Sistem ini memiliki banyak keterbatasan, seperti data sulit dicari, struktur tidak fleksibel, dan rawan duplikasi. Model ini menjadi revolusioner dan menjadi dasar bagi banyak sistem database modern sekarang, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Di era 1980 sampai 1990, Universitas Berkeley, California, berdasarkan ide Edgar Frankfurt juga melahirkan PostgreSQL yang akhirnya mulai berkembang menjadi DBMS. Konsep Database Management System adalah menarsipkan data Anda dan mengelolanya, kemudian dikirimkan ke tujuan data tersebut dikirimkan ketika diminta. Ini menimbulkan pertanyaan, kalau begitu mengapa tidak langsung saja? Mengapa menyimpan data tersebut kemudian dikirimkan lagi ke tempat tujuan? Nah, hal tersebut akan dijelaskan lengkap di segmen berikutnya. Jadi terus menonton ya. Dari sini perkembangan internet semakin mendorong pentingnya database. Situs web, aplikasi, hingga game, semuanya membutuhkan sistem penyimpanan data yang stabil dan terstruktur. Nah, sekarang kita transisi dan membahas tentang fungsi dan mekanisme dari database management system. Fungsinya ialah menyimpan data yang struktur, mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk menambah, menghapus, mengedit, dan mencari data dengan cepat, juga menghindari duplikasi serta menjaga konsistensi dan keakuratan data, sekaligus memberikan keamanan dengan pengaturan akses untuk tiap pengguna, serta mendukung proses backup dan pemulihan agar data tetap aman. Bayangkan tempat sewa barang, bagasi, atau bahkan bank. Ketika Anda mengirimkan sesuatu, data, seperti gambar kucing lucu kepada semisalnya kakek Anda, gambar tersebut akan dikirimkan ke database. Kemudian gambar tersebut diarsipkan, dicatat serta dikelola dan kemudian dikirimkan, sehingga gambar tersebut bisa dinikmati bersama Anda dan keluarga Anda. Tunggu dulu. Bila gambar tersebut dikirimkan melalui database terlebih dahulu, mengapa tidak langsung saja kirim dari titik A ke titik B? Bukankah hal tersebut bakal lebih cepat? Secara teori mungkin akan lebih cepat, namun alasan model ini ada. Ialah juga karena proses pengiriman data yang tidak konsisten. Data yang dikirimkan dapat hancur, hilang, error. Konsep database management system minimalisir terjadinya error hingga hampir 99,99%. Wow, di masa sekarang, hampir semua aplikasi yang sedang hangat sekarang maupun yang populer layaknya belanja online, perbankan, hingga layanan e-wallet mengandalkan sistem database yang semakin modern, terpusat, dan konsisten. Apakah tanpa adanya konsep dan teknologi database yang kita kenal sekarang, mungkin kita masih harus berjalan kaki ke bank, mengantri panjang hanya untuk mencetak rekening atau mengisi formulir manual untuk sekedar transfer dana. Database management system memungkinkan proses-proses tersebut bisa dilakukan dalam hitungan menit, detik, bahkan kurang dari sekian milidetik dari genggaman tangan saja. Kemajuan ini tentu patut kita syukurin, lebih efisien dan terintegrasi, mudah dan sederhana, serta nyaman dan praktis. Jalan-jalan ke jembatan, jangan lupa membeli ketan. Ketika hidup memberi hambatan, ada yang menyayangi membuat saya bertahan. Walaupun dengan waktu yang singkat ini, saya harap penjelasan kali ini membuat pemirsa paham tentang database secara cukup. Sekiranya bila ada kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya undur diri, saya Muhammad Firdaus. Terima kasih telah menonton dan semangat belajar.